Jarimah riddah, tolong jangan salah sebut ya, bukan ridhoh. Karena huruf dal bukan huruf do ya. Riddah. Riddah itu tindakannya, murtad itu pelakunya. Islam itu nama agamanya, Muslim itu yang beragama Islam. Iman itu perbuatannya, mukmin itu pelakunya. Nifak itu penyakitnya, munafik itu penderitanya. Ini hubungan kata antara riddah dengan murtad, Islam dengan Muslim, iman dengan mukmin, lalu nifak dengan munafik itu jangan sampai salah ya. Itu penggunaan kata. Yang jelas tadi sudah dikutip dalilnya. Ada hadis yang cukup keras memang, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapapun yang mengganti agamanya, bunuh dia. Keras kan ya? Tapi Anda harus tahu latar belakangnya dan kondisi sosial kemasyarakatan zaman dulu yang sampai Nabi mengatakan begitu. Nabi gak pernah salah. Ini informasi wahyu. Tadi sudah saya dengar itu dari sebelah sini yang menyebut mengenai ini disersi ini. Jadi riddah itu bukan soal kepercayaan saja, disersi. Orang yang keluar dari kesatuan lalu membelot masuk dalam kelompok lain, lalu menghajar Islam. Daripada itu terjadi, bunuh saja dulu. Begitu. Karena zaman dulu Nabi itu dalam 1 bulan perang bisa 4 kali. Jadi zamannya memang begitu. Nah, ketika orang murtad, ketika orang itu melakukan perbuatan riddah, itu berarti sangat merugikan Islam. Bahkan dimungkinkan akan menjadi spionase, akan membocorkan rahasia negara Islam, akan membocorkan perjuangan Islam, dan jasus itu, spionase itu hukumannya mati. Sampai hari ini juga begitu. Itu kalau ada tentara yang keluar dari KOP lalu masuk dalam kelompok lain, ya, dalam kelompok artinya negara lain, kemudian mau melawan Indonesia, dihajar habis itu. Gitu. Makanya ketika ada sebagian orang Muslim yang berbangga mau mencari surga, meninggalkan Indonesia lalu menuju ke Suriah sambil merobek-robek paspor, begitu turun dari pesawat, tapi ternyata ISIS kalah kan gitu. Akhirnya mereka terlantar, lalu mereka mau kembali ke Indonesia. Itu kalau Indonesia keras, negara keras dalam soal ini nggak mau diterima itu. Udah merobek-robek paspor, itu kan pelecehan gitu. Nah, akhirnya yang repot BNPT lagi nanganin yang begitu. Saya termasuk yang direpotkan. Ya, karena apa? Karena mengajar orang-orang begini ribet urusannya. Ya, tapi tetap harus ada deradikalisasi. Sampai hari ini saya masih ditugasi oleh negara ini untuk berdialog dengan mantan-mantan teroris. Ya, yang punya anggapan aneh gitu. Yang lebih aneh lagi melihat Indonesia ini toghut. Indonesia pemerintahan setan katanya. Dia mencari pemerintahan yang malaikat barangkali, mencari tempat lain. Ya, tidak bersyukur dengan negeri yang gemah ripah loh jinawi toto titik tentrem kerto raharjo yang seperti ini tidak disyukuri. Punya sikap yang begitu. Lah, itu man baddala dinahu faqtuluhu, itu siapapun yang mengganti agama, bunuh itu udah tepat zaman dahulu ketika ternyata merugikan kelompok Islam, karena akan menjadi spionase, menjadi jasus, dan hukumannya memang mati orang yang begitu itu. Ada seorang bernama Khatib bin Abi Balta'ah. Saya lupa apakah saya sebut dalam buku itu atau tidak, tapi saya mengutip atau menjelaskan soal ini dalam disertasi saya yang halamannya sampai 600 waktu itu, konsep tulis tangan saya.
itu ada waktu Rasulullah SAW bermaksud untuk melakukan Fathu Makkah. Itu kan ada seorang sahabat Nabi yang jelas-jelas mengikuti perang Badar, artinya menjadi sahabat yang utama, termasuk menjadi pertimbangan penting, akhirnya tidak jadi dihukum mati karena dia syahidah Badrin, dia menyaksikan dan mengikuti perang Badar. Namanya siapa? Hatib bin Abi Balta'ah gitu. Ini ceritanya agak seru memang, yang namanya Hatib bin Abi Balta'ah ini karena apa? Dia mengirim surat ya, kepada keluarga yang ada di Makkah, padahal dia ini sudah lama di Madinah bersama Nabi. Kirim surat itu hanya memberitahu nanti kira-kira sekian bulan dari sekarang atau sekian hari dari sekarang Nabi akan bersama para rombongan kaum muslimin dari Madinah untuk datang ke Makkah. Katakan Fathu Makkah. Tolong keluarga saya, takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sementara nyingkir dulu, jangan di kota Makkah. Kalimatnya begitu. Tanda tanganin sama dia, Hatib bin Abi Balta'ah gitu. Surat itu dibawa oleh seorang kurir wanita. Ya. Kalau sekarang ya gosen gitu kira-kira. Tapi dia naikin unta. Bayarnya mahal pastinya. Karena naik unta dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Makkah itu ya sama dengan kita jalan kaki ke Semarang dari sini, Jakarta. Berapa hari itu kalau jalan kaki? Sekarang sih 6 jam selesai. Ya, jalan tol udah tersedia dengan rapi dan baik. Nah, ini zaman dahulu ketika Hatib mengirim surat, ya, suratnya isinya tadi seperti itu, hanya pemberitahuan supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nyingkir dulu dari Makkah. Tapi masalahnya itu sebagai sebuah pembocoran rahasia, membocorkan sesuatu yang sangat penting. Nabi gak pernah woro-woro, gak pernah ngomong. Itu tiba-tiba ada surat yang menulis Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, ketika itu sebetulnya diketahui Hatib belakangan, karena Nabi hanya ditelepon Gusti Allah, ya, di WA sama Gusti Allah, chat masuk Nabi gitu ya. Tapi Muhammad, tolong, itu ada seorang wanita yang lagi menuju Madinah. Isinya itu firman Allah. Ya. Sekarang ada di lembah yang ada pohon kurma, tapi kemungkinan akan segera berangkat lagi. Tangkap itu orang. Itu Rasulullah mendapat kabar dari langit seperti itu. Kan penting sekali itu. Nabi tidak ragu lagi dengan kabar itu, lalu mengutus 2 orang yang disuruh untuk cepat berjalan, naik kuda jangan naik unta. Namanya Ali bin Abi Thalib sama Mikdad. 2 orang ini diutus oleh Nabi, pokoknya rampas sesuatu yang dibawa, surat yang dibawa wanita itu. Itu telepon dari langit itu begitu. Lah setelah dikejar betul, itu dari kebun kurma yang dimaksudkan sudah bergeser, sudah mengarah ke Makkah. Dikejar sama 2 orang, diberhentikan, dibentak sama Sayyidina Ali. Ayo kamu turun. Kamu berikan surat itu atau saya telanjangin. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Walaupun itu gertakan, bukan nggak mungkin ditelanjangi, diperkosa, nggak mungkin. Itu jauh dari sifat seorang ulama, seorang sahabat Nabi yang luar biasa itu. Kamu mau berikan tuh surat yang kamu bawa itu, atau gue telanjangin berdua. Jadi maunya begitu. Tapi dia gugup itu wanita itu. Akhirnya dicari-cari, ditaruh di kutangnya itu suratnya itu. Nah, dicopot, langsung dikasih Ali. Oleh Ali bawa langsung ke Madinah. Gitu. Hanya diambil suratnya aja. Lah, surat itulah yang dibaca di depan Nabi dan seluruh sahabat Nabi. Termasuk ada Umar bin Khattab di situ.
Itu tadi isinya. Keluarga saya nanti kira-kira 3 atau 4 minggu dari sekarang, kan jalan kaki kan jauh. Nanti Nabi akan membawa ribuan kaum muslimin dari Madinah ke Makkah. Takut terjadi apa-apa, tolong keluarga saya nyingkir sementara di situ. Tanda tangan Hatib bin Abi. Itu langsung hanya bersifat membocorkan rahasia kayak begitu. Umar bin Khattab langsung, itu bagian saya, Nabi saya penggal kepalanya itu orang itu. Gitu. Tapi yang lain mengatakan jangan. Kata Rasulullah malah mengatakan jangan. Bagaimanapun dia ikut perang Badar. Makanya kalau sholat Badar itu bi ahlil badriyah Allah, itu memang jasa besar orang yang ikuti perang Badar luar biasa. Nah ini, jadi Anda bisa bayangkan bahwa Nabi pernah mengancam orang yang pindah agama itu bunuh karena apa? Bahaya bagi kesatuan Republik Indonesia di zaman dahulu, Republik negara Islam di zaman Nabi. Nah ini patriotisme harus dipupuk dari ajaran riddah ini. Nah, kalau sekarang sih satu keluarga kadang gaduh-gaduh, walaupun tentu tidak mulia. Gitu. Dan kalau ada orang ragu, misalnya Anda ragu mengenai adanya Gusti Allah, Anda ragu mengenai adanya akhirat, Anda ragu mengenai adanya kehidupan setelah mati, nggak usah ngomong-ngomong, istighfar aja. Keraguan itu tidak akan dihukum. Kenapa? Karena kita akan belajar fikih jinayah. Fikih jinayah itu hukum pidana Islam. Hukum pidana itu sifatnya konkret. Kalimatnya nahnu nahkumu bidzawahiri wallahu yatawallas sarair. Kami akan menghukum atas dasar yang dohir-dohir. Kalau tidak ada perbuatan, itu tidak ada hukuman. Makanya ada kalimat innallaha tajawaza an ummati amma waswasat bi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Allah mengampuni bersitan hati orang selama tidak diucapkan dan selama tidak dilakukan. Jadi kalau belum ada perbuatan konkret, belum ada tindak pidana. Kalau masih berisian hati, keraguan, itu hanya soal iman Anda aja yang bermasalah. Karena apa? Terpengaruh dengan bacaan, terpengaruh dengan drama segala macam yang memang nggak mendidik. Yang ngajinya nggak seberapa. Anda akidahnya masih belum mantap. Itu masalahnya. Sampai ada keraguan begitu. Tapi kalau akidahnya mantap, tauhidnya mantap, ya ngajinya bener. Jangan pada yang tidak benar, informasi-informasi yang ngacau, itu akan selamat. Nah makanya perlu menjaga iman. Iman harus dijaga dengan cara apa? Ya dengan cara terus mengaji. Jangan puas dengan kajian di kampus. Di kampus kan cuman begini-begini doang. Yang inti sebenarnya kalian ikut ngaji. Ikut kajian. Tapi kajian yang benar, jangan kajian yang ngacau. Karena ada kajian-kajian yang ngaco juga. Ya, kajian-kajian yang nyeleneh yang harus pakai member dan dilakukan di jam 12 malam, masuk ke situ harus matanya ditutup. Itu ciri-ciri aliran sesat yang begitu itu. Kalau ada model aneh-aneh begitu, yang ada di doktrin Anda menjadi nabi kali. Saya belajar lama nggak dari nabi-nabi kok. Ya, itu di Banyumas ada nabi namanya Nabi Tugimin. Nabi kok Tugimin nggak keren amat ya? Ya kalau yang di Jakarta masih mendingan tuh namanya Lia Aminuddin, ada Arab-Arabnya. Ya, Musodek gitu kan? Itu masih ada. Nah, ini Tugimin Nabi. Mari kita sampaikan rahmat salam kepada Nabi Tugimin. Lah Nabi Tugimin. Ya, itu karena apa? Itu ada aja tuh pengikutnya. Karena apa? Pada nggak bener akidahnya. Ya terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang aneh gitu. Ini yang menjadi persoalan. Nanti Nadine mempertanyakan soal bayi itu apa dipaksa oleh orang tuanya ya. Begitu tuh dia. Terus siapa namanya dia? Ini Nadine ini ya. Rahmiza membawa-bawa Al-Kafirun ya.
itu mempertahankan akidah itu. Walaupun Nadine juga hanya bertanya, saya yakin Nadine tetap iman dan Islam, ya, tetap orang yang baik gitu ya, ya, tetap istiqomah dalam akidah. Kan nggak mungkin ada tiba-tiba setelah selesai mempelajari Jarimah Ridha itu rame-rame menyatakan dirinya murtad kan? Mau begitu? Ya, kalau mau begitu saya viralkan nanti, ya. Jadi ini sebagai ilmu dan Anda harus yakin betul. Kalau kita membaca kitab Sulam Taufik gitu, itu yang namanya murtad itu memang ada 3 bagian. Ada murtad ucapan, ada murtad yang sifatnya perbuatan, ada murtad hati. Nah, murtad hati ini yang menjadi masalah. Kalau kajian fikih nggak menyebut murtad hati, karena apa? Kalau nggak ada tindakan, itu kalau dalam kitab akhlak, orang ragu mengenai akhirat, orang ragu mengenai alam kubur, orang ragu mengenai sakaratul maut, orang ragu mengenai adanya malaikat Israel, itu sudah murtad. Tetapi kalau fikih jinayah, kalau belum melakukan atau belum menyatakan secara konkret dalam kalimat, belum bisa dihukum. Orang nggak bisa menghukum beristighfar hati lah. Ya, tapi kalau akidah bermasalah sudah, akhlak sudah bermasalah. Kalau fikih kan aturannya kan legal formal, yang dikatakan asas legalitas, gitu. Jadi tidak. Nah, jadi ini soal apa? Ridha, jangan sampai salah paham. Ya, jangan kemudian mengatakan wah itu hadisnya nggak benar itu. Masa pindah agama aja dihukum mati loh, yang nggak benar yang memahami, nggak tahu konteksnya zaman dahulu kayak apa, ya, betapa satu orang itu sangat berharga, apalagi kemudian di zaman masih banyak peperangan, ya, keluar dari korps lalu bergabung pada korps lain itu sangat merugikan, gitu ya. Ada yang mau tanya lagi? Yang jelas tadi kalau bayi diadanin itu ajaran Islam. Ya, dan bayi itu ya fitrah semuanya. Dalam keadaan apapun lahirnya, ada bapaknya atau enggak ada bapaknya. Tapi ada enggak bayi yang lahir tanpa bapak? Ada. Tapi kan enggak mungkin juga ya wanita tanpa sentuhan dengan laki-laki tiba-tiba hamil. Itu hanya dialami oleh Bunda Maria, oleh Siti Maryam. Kalau sekarang mengaku dapat transferan sperma dari malaikat, wah itu udah pasti kacau itu. Ya, jadi nggak mungkin seperti itu kan. Nah, jadi ini yang perlu difahami, jangan sampai nggak salah paham soal Jarimah Ridha. Dan mantap saja Anda untuk selalu memelihara iman. Antara lain apa? Kalimat la ilaha illallah jangan sampai tidak pernah dibaca. Karena Rasulullah bersabda jaddidu imanakum. Qalu ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana? Ya, bagaimana ya Rasulullah kami harus mengecas atau mentajdid, memperbarui iman kami? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaruilah iman Anda, caslah iman Anda dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi begitu. Itu nanti kalau sudah cukup usia, kita ini dianjurkan betul untuk ikut thariqat. Thariqat itu apa? Zikir. Karena kalau orang nggak pernah zikir, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapapun yang nggak pernah zikir, monyet itu orang. Nah, begitu. Itu di dalam kitab Kifayatul Atqiya yang ditulis oleh Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi itu yang menulis Rotib Haddad itu, yang dibaca oleh orang-orang banyak masyarakat apalagi di Jakarta ini. Itu beliau mengatakan man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Orang yang enggak pernah wirid, monyet itu orang. Jadi begitu. Karena apa? Wirid itu penting. Ya apalagi kalimat la ilaha illallah. Makanya dalam dunia thariqat orang setiap habis sholat dianjurkan membaca minimal 165 kali membaca kalimat thayyibah ini. Nah, ini untuk memperbarui iman. Ya kalau Anda sih masih muda, biarin aja lah. Tapi yang penting pengembaraan ilmu, jangan lupa kembali pada agama. Jangan terlalu liar pemikiran, akhirnya apa nanti makin rancu, makin kacau, makin
mengarah kepada jarimah ridha. Jangan karena udah belajar jarimah ridha ini perlu dipraktekkan, kacau itu. Jadi fikih jinayah ini tidak ada praktikumnya, ya. Repot sekali kalau dipraktikum. Wah, habis ngomongin zina, mari kita berzina lah, gimana itu? Habis ngomongin jarimah ridha, mari kita praktekkan ridha, kan kacau. Betul kan ya? Ya. Masih ada yang mengganjal, silakan. Dari diskusi yang tadi. Ya, tapi intinya Anda jangan sampai punya pemikiran yang aneh-aneh, gitu ya. Termasuk tadi orang yang punya pemikiran ya nggak perlu beragama, gitu kan. Ya itu sudah ada dari dulu, sudah ada orang yang begitu itu. Ya. Zaman Fir'aun juga sudah ada kan. Fir'aun sendiri ngaku Tuhan. Nah gitu. Silakan Nadine. Mau protes lagi? Enggak, udah puas kali ya. Ya, jadi jangan salah paham mengenai jarimah riddah ya. Jadi berisikan hati belum dosa, tapi hati-hati. Karena dari hati dari hati akan turun ke perbuatan. Segera istighfar, segera konsultasi pada ahlinya. Kalau sampai pernah meragukan, ya. Karena kalau sampai ragu, ya silakan. Kalau Anda misalnya nggak yakin orang didoakan begini-begini nyampe apa enggak, ya sudah Anda mati dulu dah. Ntar gua doain, nyampe enggak? Gitu. Kalau masih ragu, doa sampai apa enggak, ya mati dulu. Nanti saya doain, terus ngomong saya sama saya, ya hadir ke mimpi saya lah gitu. Nah, jadi artinya kita tidak perlu ragu mengenai akidah yang sudah didoktrinkan oleh ajaran agama dari Al-Quran, dari hadis, dari qaul-qaul para sahabat, para salafus saleh, ulama, begitu ya. Nah, ini penting. Fikih jinayah itu mirip dengan fikih munakahat, karena kalau pakai akad namanya nikah, kalau pakai akad namanya jima, tapi kalau nggak pakai akad namanya zina, kan gitu. Ini juga dekat dengan akidah, karena lagi ngomongin jarimah riddah, berarti tadi diskusi seperti hari ini. Baik, silakan ditutup. Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau nggak berarti Anda sudah boleh menutup kuliah ini. Sudah jam 9 kurang 5 menit. Silakan.